Indonesia tengah menyiapkan aturan baru untuk mengatur ekspor logam tanah jarang atau LTJ, yang dalam bahasa global dikenal sebagai rare earth. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyusun aturan teknis terkait pembatasan hingga pelarangan ekspor komoditas tersebut. Kebijakan ini menjadi penting karena logam tanah jarang disebut sebagai salah satu mineral yang paling dicari di dunia. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sumber daya mineral tersebut. Namun, pemerintah tidak serta-merta melarang seluruh produk tambang yang memiliki kandungan LTJ. Ada perbedaan antara LTJ sebagai produk utama dan LTJ yang hanya menjadi unsur ikutan dalam komoditas pertambangan lainnya. Bahlil Lahadalia mengatakan, aturan teknis mengenai logam tanah jarang saat ini sedang didesain. Bahkan, sebagian proses penyusunan aturan tersebut telah dilakukan oleh PT Perusahaan Mineral Nasional atau Perminas. Perminas merupakan BUMN yang secara khusus mengelola mineral strategis, kritis, dan logam tanah jarang Indonesia. Menurut Bahlil, penyusunan aturan ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mendorong pengolahan seluruh komoditas tambang nasional dilakukan di dalam negeri. Dengan kata lain, pemerintah ingin sumber daya mineral Indonesia tidak hanya dikirim ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah atau komoditas tambang. Pengolahannya diharapkan dilakukan di dalam negeri. Bahlil menegaskan, aturan teknis LTJ masih dalam tahap perancangan. Namun arah kebijakannya sudah jelas, yakni mendorong pengolahan komoditas tersebut di Indonesia. Meski demikian, pemerintah memberikan batasan yang cukup penting dalam penerapan larangan ekspor ini. Larangan ekspor LTJ akan diterapkan ketika logam tanah jarang menjadi produk utama. Sementara itu, komoditas pertambangan lain yang hanya memiliki kandungan LTJ sebagai unsur ikutan masih dapat diekspor. Hal ini menjadi salah satu hasil rapat koordinasi tata kelola ekspor mineral kritis LTJ yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat tersebut digelar pada 27 Juli 2026. Keputusan ini diambil setelah ekspor mineral oleh sejumlah perusahaan sempat mengalami hambatan karena adanya pemeriksaan terhadap kandungan LTJ. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman kemudian menjelaskan posisi pemerintah terkait kebijakan tersebut. Menurutnya, larangan ekspor diterapkan terhadap LTJ apabila komoditas tersebut merupakan produk utama. Bukan otomatis melarang ekspor seluruh komoditas tambang yang kebetulan memiliki kandungan LTJ sebagai unsur ikutan. Disinilah aturan teknis menjadi sangat penting. Pemerintah perlu menentukan secara jelas kapan suatu komoditas dikategorikan sebagai produk utama LTJ dan kapan kandungan tersebut hanya dianggap sebagai unsur ikutan. Karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan membahas rekomendasi mengenai batas kandungan LTJ pada produk yang masih dapat diekspor. Pembahasannya mencakup sejumlah hal. Mulai dari definisi mineral ikutan, batas kadar masing-masing unsur, hingga metode pengujian di laboratorium. Selain itu, pemerintah juga akan membahas mekanisme verifikasi, pengaturan norm, serta pedoman penerbitan laporan surveyor. Artinya, kebijakan larangan ekspor ini tidak hanya membutuhkan aturan mengenai boleh atau tidaknya suatu komoditas dikirim ke luar negeri, tetapi juga membutuhkan sistem pengujian dan verifikasi yang jelas. Pemerintah juga menekankan pentingnya kepastian dalam penerapan aturan tersebut. Dudung mengatakan, pengawasan dan penegakan hukum harus tetap berjalan. Namun, seluruh proses tersebut harus berdasarkan aturan yang jelas, data yang valid, hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan, serta koordinasi lintas instansi. Hal ini menjadi penting karena sebelumnya sempat terjadi hambatan ekspor mineral akibat pemeriksaan kandungan LTJ. Pemerintah pun menegaskan bahwa pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan tidak boleh dirugikan hanya karena adanya perbedaan interpretasi. Dengan begitu, aturan teknis yang sedang disusun bukan hanya akan menentukan batas ekspor, tetapi juga menjadi dasar bagi pengawasan dan kepastian bagi pelaku usaha. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.